Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video ini Bapak akan membacakan, menjelaskan sekaligus menganalisis hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23-24 dan Al-Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Keduanya menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah, Bapak bacakan terlebih dahulu Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Dengarkan dan perhatikan, simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Perhatikan ayat dan artinya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Wa qul lahuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku, mendidik aku sewaktu kecil. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 23-24 ada mengandung perintah dan larangan. Yang pertama mengandung larangan berbuat syirik kepada Allah. Itu terdapat pada potongan ayat yang pertama. Allah menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, itu yang pertama, larangan menyembah selain Allah, larangan berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, meyakini bahwa ada sesuatu yang hebat selain Allah. Kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi di sini ada mengandung larangan dan perintah di Al-Quran. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini ada mengandung larangan dan perintah.
Larangan yang pertama adalah berbuat syirik atau menyembah kepada selain Allah. Nah, yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini mengandung perintah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada dua garis besar di ayat ini, yaitu larangan dan perintah. Nah, kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang apa saja larangan dan perintah dari Allah terhadap anak kepada kedua orang tua. Baik, perhatikan. Sebelum Allah menyebutkan larangan dan perintah kepada anak terhadap orang tua, Allah memberikan wanti-wanti terlebih dahulu dengan ayat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nah, Allah memberikan wanti-wanti. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Nah, di sini dalam pemeliharaanmu. Artinya ketika kedua orang tua ini sudah berusia lansia atau lanjut usia, ini bukan bermaksud larangan dan perintah yang akan disebutkan di bawahnya hanya berlaku kepada orang tua yang sudah lansia. Ini menunjukkan orang tua yang sudah lansia ini ujian terbesar bagi si anak untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah, sekarang kita bacakan ayat-ayat yang mengandung larangan dan perintah terhadap orang tua. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata Ini merupakan perkataan atau ungkapan atau sikap yang paling ringan yang tidak boleh diucapkan atau diungkapkan oleh anak kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, fala wala tanharhuma, jangan membentak. Ya. Jadi yang kedua, nomor 1 dan 2 ini merupakan larangan yang dibebankan oleh Allah kepada si anak terhadap orang tua, yakni larangan untuk berkata Yang kedua, larangan membentak kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima. Ini mengandung perintah untuk perkataan yang berbicara atau mengucapkan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Nah, ini perintah Allah kepada anak terhadap orang tua yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 23. Nah, kemudian di ayat ke-24 mengandung perintah lagi kepada anak terhadap orang tua, yakni waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Nah, ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai anak kepada orang tua agar yang keempat merendahkan diri di hadapan orang tua. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah di ayat ke-24. Jangan sombong, jangan merasa ilmu, pengalaman, wawasan ini lebih tinggi, lebih luas dari orang tua, lalu anak congkak atau sombong kepada orang tua. Ini dilarang. Makanya di ayat ini diperintahkan supaya kita sebagai anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tua. Ketika orang tua salah berpendapat, kita tahu mana yang benar, tidak boleh langsung menyalahkan.
atau tidak boleh langsung menjas saya yang paling benar. Nah, tidak boleh. Oleh sebab itu kita harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Nah, yang kelima, ayat terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Nah, ini menunjukkan perintah supaya anak selalu mendoakan orang tua. Nah, inilah isi kandungan surah Al-Isra ayat 23-24 yang secara garis besar berisi larangan dan perintah, yaitu larangan untuk tidak menyembah kepada selain Allah atau berbuat syirik. Nah, yang kedua, perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adapun cara atau perintah dan larangan Allah kepada anak terhadap orang tua, yang pertama Allah melarang jangan sampai mengucapkan perkataan atau perkataan yang dapat menyakitkan hati kedua orang tua. Nah, kemudian yang kedua, jangan membentak orang tua, dan yang ketiga, berbicaralah atau ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Nah, yang keempat, merendahkan diri kepada kedua orang tua. Meskipun kita lebih tinggi, lebih tahu, lebih luas pengalamannya dan sebagainya, tetapi di hadapan orang tua kita harus merendahkan diri. Nah, bukan hanya merendahkan hati, tapi merendahkan diri. Kemudian yang kelima adalah kita diperintahkan sebagai anak kepada orang tua agar selalu mendoakan orang tua, selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, minimal dibaca itu setelah sholat fardu 5 kali sehari kita mendoakan orang tua. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Rasulullah SAW menganjurkan yang pertama agar kita selalu mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi perintah mendoakan di sini baik hidup maupun yang sudah meninggal, ini bentuk bakti kepada orang tua kita adalah mendoakan mereka. Nah, kemudian yang kedua, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan melaksanakan haji untuk keduanya. Dalam artian, terlebih lagi apabila ada di antara orang tua kita yang masih belum berhaji dan sudah meninggal dunia, dan kita sebagai anak punya kemampuan untuk itu, maka laksanakanlah haji untuk keduanya atau salah satunya. Nah, kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada teman-teman keduanya. Nah, kemudian yang keempat adalah bersilaturahmi kepada teman-teman atau kerabat. Kita akan menganalisis hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nah, apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu mad tabi'i bertemu huruf hamzah di lain kata yang dibaca 2 atau 4 atau 5 harakat. Maksud harakat, cirinya yang paling mudah, kalian perhatikan ada tanda bendera, kemudian sesudahnya ada huruf alif. Nah, bedanya dengan mad wajib mutasil, mudah membedakannya. Mad wajib mutasil, perhatikan ada benderanya. Nah, kemudian sesudah ada huruf mad yang di atasnya ada tanda bendera, sesudahnya ada huruf hamzah. Nah, maka ini mad wajib mutasil. Ini wajib dibaca 4 atau sampai 5 harakat. Nah, kalau di mad jaiz munfasil, bendera hurufnya huruf alif. Mad wajib ada bendera, hurufnya huruf hamzah sesudahnya. Nah, jadi sudah bisa membedakan lah. Ini mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Membacanya boleh 2, boleh 4 atau boleh 5 harakat. Nah, itu yang pertama. Kemudian baik,
Yang kedua, hukum bacaan tajwid yang ada di Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 adalah alif lam qamariyah. Kalian bisa lihat di sini ada lam ta'rif, ada alif lam terbagi dua, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, cara membedakan antara keduanya, meskipun tidak hafal huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah, kalian cukup mengenalnya dari cara bacanya. Dari cara membacanya, kalau qamariyah alif lamnya berbunyi jelas, terang. Contohnya seperti ini. Al-qamariyah, alhamdulillah, al-qari'ah. Alnya jelas. Nah, kalau syamsiyah, alif lam syamsiyah, ini alif lamnya tidak terbaca karena dimasukkan langsung ke huruf yang sesudahnya. Nah, ini juga satu ciri bunyinya tidak terbaca. Misalnya asyamsu, tidak terbunyi lamnya. Misalnya lagi wattini, ada lagi wadduha, padahal di antara waw dan do itu ada alif lam, cuma tidak terbaca. Nah, tapi yang paling mudah lagi membedakannya, kalau alif lam qamariyah, ini alif lam ada tanda sukun di sini. Nah, kemudian kalau alif lam syamsiyah tidak ada sukun, tapi huruf sesudah alif lam ada tanda tasdid. Nah, jadi Al-Quran sekarang sudah ada tanda baca yang cukup jelas, cukup banyak. Nah, jadi tinggal kita cara membacanya lagi yang baik sesuai dengan tuntunan tajwid. Baca. Kemudian yang ketiga, terdapat hukum bacaan qalqalah sugro. Nah, kita bisa lihat di sini huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Jadi huruf yang dibaca qalqalah cuma ini, 5. Nah, qalqalah terbagi dua, ada sugro dan kubro. Qalqalah sugro yaitu huruf qalqalah yang terletak di tengah kata dan berharakat sukun. 4. Terdapat hukum bacaan gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah ini mudah. Yang diingat hurufnya cuma 2, yaitu mim dan nun yang bertasdid. Jadi setiap mim dan nun yang bertasdid ini dibaca gunnah musyaddah, artinya didengungkan selama 2 harakat. Kemudian yang kelima ada bacaan ijhar halqi atau yang sering disebut ijhar. Nah, ini masuk dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nun mati dan harakat tanwin, huruf yang berbaris tanwin. Nah, jadi setiap huruf nun mati dan huruf yang berbaris an, in, atau un bertemu huruf ijhar, maka hukumnya jelas. Hukumnya dibaca jelas. Nah, contohnya, baik. Ini huruf ijhar. Ha, kho, ain, ghain, ha, a. Jadi ada 6 huruf ijhar khalqi. Yang apabila sebelumnya ada huruf nun mati sebelumnya, atau ada huruf hijaiyah yang berbaris tanwin, maka dibaca ijhar. Contohnya, azaban alima, ban ini huruf ba yang berharakat tanwin. Nah, sesudah tanwin di sini ada huruf alif atau hamzah. Nah, alif atau hamzah adalah termasuk huruf ijhar. Maka ban di sini dibaca jelas atau disebut dengan ijhar. Azaban alima. Contoh lain, nun mati. Setelah huruf nun mati ada huruf ha. Nah, maka nun mati di sini dibaca jelas. In hakam tu. In hakam tu. Nunnya jelas karena nun mati bertemu huruf ha. Ha adalah salah satu huruf ijhar. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Ya, silakan diaplikasikan ketika membaca Al-Qur'an. Yang keenam ada bacaan ikhfa. Ini juga salah satu hukum bacaan yang termasuk dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin. Jadi hukum bacaan nun mati dan tanwin ada 5. Ada ijhar, idgham,
bigunnah, ada idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Nah, ikhfa ya artinya dibaca samar-samar berdengung. Nah, samar-samar berdengung. Nun mati atau tanwinnya dibaca samar-samar. Contohnya hurufnya ada 14: ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, so, fa, ko, ka. Nah, ini huruf ikhfa yang artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ta, sa atau selainnya yang termasuk dalam huruf-huruf ikhfa, maka nun matinya ini dibaca samar-samar. Contohnya an, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf da. Lihat, da termasuk salah satu huruf ikhfa. Maka dada, annya dibaca samar-samar. Contohnya dan. Sekali lagi, perhatikan kenapa jadi nunnya samar, tidak jelas, bukan an tetapi al, karena setelah nun mati ada huruf da. Da adalah salah satu huruf ikhfa, makanya dibaca samar-samar atau disebut dengan ikhfa. Yang ketujuh, di surah Al-Isra ayat 23 terdapat hukum bacaan idgham bigunnah, artinya berdengung. Artinya berdengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, idgham bigunnah, bacaan yang didengungkan apabila nun mati bertemu huruf ya, atau nun, atau mim, atau waw, di antara yang 4 ini. Nah, jadi dibaca dengung. Contohnya wa may ya'mal. Nah, ini nun mati didengungkan bunyinya karena sesudahnya ada huruf ya. Nah, contoh lain bisa setelah nun mati ada huruf nun, setelah nun mati ada huruf mim, setelah nun mati ada huruf waw, atau tanwin, setelah tanwin bertemu huruf ya. Nah, itu idgham bigunnah. Kemudian mat tabi'i. Nah, mat terbagi dua, ada mat asli atau mat tabi'i, dan yang kedua mat fara'i. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mat tabi'i adalah huruf hijaiyah yang berbaris fathah yang sesudahnya ada huruf alif. Huruf berbaris fathah diikuti alif. Huruf berbaris kasrah diikuti huruf ya. Huruf berbaris dhammah diikuti huruf waw. Nah, contohnya malun. Ma harakatnya fathah diikuti dengan huruf alif. Nah, maka mat tabi'i di sini hurufnya adalah huruf alif. Mat tabi'i cuma 3 hurufnya. Alif, ya, waw yang berharakat sukun. Nah, jadi mat tabi'i yang pertama alif, sebelumnya berharakat fathah. Contohnya malu. Adapun huruf ya huruf sebelumnya berharakat kasrah. Kalau harakatnya fathah, maka tidak lagi menjadi mat tabi'i, maka bacaannya seperti baina, ya-nya jelas berbunyi. Nah, kalau di sini harakat huruf fa-nya di kasrah, maka bacaan fi-nya panjang karena ada ya mati di sini. Nah, ini termasuk huruf mat tabi'i. Begitu juga waw, harakat huruf sebelumnya ini berbaris dhammah. Contohnya nuhun. Nu-nya dibaca panjang karena di sini ada waw mati. Nah, yang ke-9 di surah Al-Isra ayat 23-24 terdapat hukum bacaan mat iwad. Nah, ini mat iwad. Pengganti fathah tanwin selain tak marbutah ketika diwakafkan dengan membaca fathah saja, panjangnya 2 harakat. Nah, ini contohnya firashan.
ketika waqaf maka sannya ini cukup dibaca fathah saja, panjangnya 2 harakat. Firasa andada. Nah, yang terakhir yang tajwid yang terdapat di surah Al-Isra ayat 23-24 adalah idgham mutaqaribain, yaitu huruf pertama masuk ke huruf berikutnya yang berdekatan makhrajnya. Nah, yaitu la masuk ke huruf ro, qaf masuk ke huruf ka. Maksudnya masuk huruf lam atau qaf ini tidak terbaca masuk ke huruf ro. Contohnya, nih ada huruf la mati yang harusnya dibaca kul, karena di sini ada huruf ro dan lam ro ini makharijul hurufnya berdekatan, sama-sama ada di ujung lidah, maka cara membacanya huruf lamnya ini dimasukkan ke huruf ro. Jadinya qurrab bi'a'lamu. Baiklah, sekarang Bapak akan membacakan surah Luqman ayat 14 sampai 15. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan atau isi yang terdapat dalam surah Luqman ayat 14 sampai 15. Yang pertama adalah wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, terutama kepada ibu. Di sini Allah merincikan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Nah, jadi di ayat ini ditegaskan kembali Allah memerintahkan kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik bapak maupun ibu kita, dan di sini Allah menegaskan terutama kepada ibu kita yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terutama ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, kemudian yang kedua,
Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Nah, yang kedua mengandung perintah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Dan kita diingatkan di ayat ini bahwa kita akan kembali kepada Allah. Artinya Allah akan meminta pertanggungjawaban bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Nah, oleh sebab itu kita di sini disuruh untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Bagaimana sikap kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilayyal masir, kata Allah, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, kemudian yang ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Di sini mengandung larangan tidak boleh taat kepada kedua orang tua yang memaksa anaknya berbuat syirik atau maksiat. Nah, ini kandungan yang ketiga. Jadi setelah yang pertama tadi berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah, tak akan mempertanggungjawabkan segala sikap, ucapan maupun tindakan kita kepada orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan yang ketiga, Allah mengingatkan jangan mentaati perintah orang tua yang berbuat atau yang menyuruh atau memaksa anaknya berbuat syirik atau berbuat maksiat. Setiap anak wajib taat kepada kedua orang tua selama perintahnya tidak mengandung kesyirikan atau kemaksiatan. Itu yang ketiga. Kandungan ayat berikutnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini mengandung pengertian bahwa seorang anak wajib menghormati, menghargai kedua orang tua kita yang berbeda agama dengan kita. Nah, ini keterangan dari ayat yang sebelumnya bahwa kita tidak boleh taat kepada kedua orang tua, bahwa kita tidak boleh taat kepada orang tua yang menyuruh kita kesyirikan atau berbuat maksiat, tapi kita juga disuruh atau diperintahkan untuk tetap wajib menghormati dan menghargai orang tua. Hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 dan 15 ini kurang lebihnya sama, cuma ada 3 tambahan. Jadi yang sama tidak Bapak jelaskan lagi. Yang pertama ada alif lam qamariyah, kedua ada ikhfa, ketiga ada gunnah musyaddah, yang keempat ada ijhar, kelima ada idgham bi gunnah, yang ketujuh ada qalqalah sugro, dan yang ke-8 nah ini belum dijelaskan, ada ijhar mutlak. Ijhar mutlak di sini tidak ada pembahasannya, namun perlu diketahui tadi kita sudah membahas tentang bacaan idgham bi gunnah yang apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf mim, nun, waw atau ya, maka dibaca dengung, dimasukkan dengan 2 harakat. Namun ada 4 kata di dalam Al-Quran yang tidak dibaca dengung meskipun nun mati bertemu ya, meskipun nun mati bertemu waw. Nah, apa kalimatnya? Ini yang perlu diingat ketika membaca Al-Quran nanti ketika bertemu dengan bacaan 4 huruf ini maka tidak boleh dengung. Misalnya dun ya. Nah, dun ya. Nun mati bertemu ya. Nah, secara rumus di dalam ilmu tajwid ini masuk dalam kategori bacaan idgham bi gunnah. Tetapi ini pengecualian. Ini tetap dibaca ijhar. Dun ya, nunnya jelas. Nah, ini disebut ijhar mutlak. Atau lagi ayat yang kedua,
sin. Nah, sin, wa. Lihat, nun mati bertemu huruf wa. Di sini secara rumus termasuk idgham bi gunnah. Namun di sini tidak boleh dibaca dengung. Bacaannya harus jelas. Sin wa nun. Yang ketiga qin wa nun. Nah, nun mati bertemu huruf wa. Ini juga tidak boleh dibaca dengung karena termasuk ijhar mutlak. Dan yang terakhir, ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi bun ya nun. Nah, ini sama. Nun mati bertemu huruf ya. Nah, ini tidak dibaca dengung, tapi dibaca jelas. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan ijhar mutlak namanya. Ingat, dunya, sinwanun, qinwanun, dan bunyanun. Ini dibaca jelas nun matinya dan disebut dengan ijhar mutlak. Baik. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 terdapat bacaan ijhar syafawi dan ikhfa syafawi. Nah, kalian bisa lihat ijhar syafawi dan ikhfa syafawi ini masuk dalam hukum bacaan mim mati. Mim mati ada 3 cara bacanya. Yang pertama samar, yang kedua dimasukkan, dan yang ketiga jelas. Baik, ijhar syafawi maksudnya mim matinya jelas. Nah, kapan dibaca jelas? Ketika mim mati bertemu huruf ijhar, huruf hijaiyah, mohon maaf. Ketika mim mati bertemu huruf hijaiyah selain ba dan mim. Selain mim dan ba. Nah, ini ijhar syafawi. Jadi setiap mim mati bertemu huruf alif, ba, alif, ta, sa, ja, dan seterusnya selain mim dan ba, maka disebut dengan ijhar syafawi. Contohnya falahum ajrun. Mim mati bertemu huruf alif. Ini ijhar syafawi. Nah, kemudian yang terakhir terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Lihat di kolom ikhfa syafawi, artinya samar-samar dan berdengung. Nah, mim mati bertemu huruf ba. Jadi mim mati dibaca ikhfa syafawi ketika bertemu huruf ba. Ini mudah mengingatnya. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu selain huruf mim dan ba, hukumnya ijhar syafawi. Nah, lihat contohnya ikhfa syafawi. Wa ma lahum bidzalik. Wa ma lahum bidzalik. Jadi ada dengung sedikit di sini. Nah, beda dengan ijhar, ini secara arti dibaca jelas. Jadi falahum ajrun, humnya cepat berpindahnya. Falahum ajrun. Kalau ikhfa syafawi harus didengungkan dulu. Wa ma lahum bidzalik. Sama-sama huruf mim, yang membedakan huruf sesudahnya. Huruf sesudahnya huruf ba, maka bacaannya harus didengungkan samar-samar. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhfa syafawi. Demikian, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dimudahkan untuk memahami bacaan Al-Quran, mudah mentadaburinya, dan bisa mengamalkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.